Beginilah suasana saat kobaran api terjadi di dalam tempat pemungutan suara, tepatnya di TPS 02, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumuh Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu sore. Peristiwa terjadi setelah dilakukan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dan akan dilakukan penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh oleh KPPS. Pada saat itulah tiba-tiba petugas dikejutkan dengan adanya api yang membakar kotak dan surat suara oleh orang tidak dikenal. Petugas pun berusaha memadamkan api dan mengamankan kotak serta surat suara yang masih tersisa. Untuk memastikan kejadian tersebut, Kapolres Kerinci bersama Dandim 0417 Kerinci, KPU, dan Bawaslu langsung mendatangi lokasi yang jauh dari pusat kota tersebut. Sementara seluruh logistik pemilihan kepala daerah telah dievakuasi ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan. Tapi setelah kita datang, kemudian kita identifikasi, akhirnya kita mendapat siapa orang tersebut. Kita sudah mendapatkan identitasnya. Saat ini lagi kita lakukan pengejaran kepada orang tersebut. Diduga oknum pelaku pembakaran merupakan tim ses salah satu pasangan calon yang kecewa dengan hasil pilkada. Saat ini aparat berwajib telah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam pengejaran polisi. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan dengan real count KPU DKI Jakarta. Pramono Rano deklarasi menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan perolehan suara 50% ditambah 2.943 suara. Pramono menyebut hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKI Nomor 2 Tahun 2024. Namun demikian, pihaknya menyebut masih menunggu hasil resmi dari KPU. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Pemenangan Pramono Rano mengklaim Pilkada Jakarta akan digelar 2 putaran. Namun demikian, tim RK Pramono menghormati proses penghitungan Pilkada Jakarta yang berjalan di KPU. Quick count dan real count. Kami perlu meluruskan bahwa apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara. Karena masih ada potensi kesalahan. Misalnya salah input, salah data, salah dokumen, dan lain-lainnya. Menurut undang-undang yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Mengenai real count internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan alhamdulillah berdasarkan data 100% yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Namun demikian, kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi
yang sedang berjalan. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Syaifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Syaifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lain. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Syaifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Syaifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 satu putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024, tak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahna Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholes berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim iNews melaporkan. PKS harus gigit jari usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei muncul untuk Pilkada Kota Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusus di Depok, kemenangan pasangan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di kota belimbing tersebut. PKS juga harus legowo karena pasangan yang diusung di Jakarta dan Jawa Barat kalah. Hasil mengejutkan ditujukan sejumlah lembaga survei dalam Pilkada Kota Depok.
Pasangan nomor urut 2 Supyan Suri Chandra Rahmansyah unggul dari pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono Ririn Farabi. Salah satunya dari hasil hitung cepat Voxpol, pasangan Supyan Chandra meraih 53,19%, sementara Imam Ririn yang diusung PKS dan Golkar 46,81%. Keunggulan Supyan Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di kota Depok. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun di Depok. Pasalnya, sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Di Jakarta, PKS juga harus legowo. PKS yang bergabung dalam Kim Plus gigit jari karena pasangan yang mereka usung, RK Suswono, kalah melawan pasangan Pramono Rano dari hasil hitung cepat. Padahal pada periode lalu, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang di Pilkada 2017 menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama. Di Jawa Barat, Ahmad Syaiqo, Presiden PKS yang berpasangan dengan Ilham Habibie, juga harus mengakui keunggulan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dari hitung cepat indikator politik Indonesia, pasangan Syaiqo Ilham hanya memperoleh 20,07% suara, jauh di bawah Deddy Erwan dengan 61,16% suara. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara PKS. PKS pernah berkuasa di Jabar pada 2008 hingga 2018. Saat itu, PKS menempatkan kader mereka Ahmad Heriawan sebagai gubernur. Menanggapi fenomena ini, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut kekalahan tersebut merupakan hal biasa. Pihaknya juga mengaku akan melakukan evaluasi internal, khususnya di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Kekalahan PKS di sejumlah daerah bukan tanpa alasan. Pengamat politik Arif Nurul Imam menyebut, kekalahan PKS bisa jadi karena tokoh yang diusung adalah tokoh-tokoh yang kurang menjual, sehingga tidak mendapat atensi dan dukungan dari pemilih. Masalah internal di PKS dinilai membuat mesin PKS mulai melemah. Khusus di Depok, selama hampir 2 dekade, PKS dinilai tidak punya warisan membanggakan. Kegagalan PKS di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat dinilai bisa menjadi momentum positif untuk menata ulang soliditas organisasi partai. Tim iNews melaporkan. Sejumlah paslon yang didukung Partai Perindo berhasil unggul dalam Pilkada serentak 2024, bahkan di berbagai daerah. Jagoan Partai Perindo menang telak berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Partai Perindo berhasil menorehkan catatan positif di Pilkada serentak 2024. Sejumlah pasangan calon yang didukung Partai Persatuan Indonesia berhasil menang. Bobi Nasution dan Surya yang maju dalam Pilgub Sumut 2024 berhasil menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga. Hal serupa juga diraih pasangan calon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024. Dan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2024 yang menang mutlak dalam quick count. Begitu juga dengan pilkada di daerah lainnya seperti Pilkada Sumatera Barat, Jambi, hingga Pilkada Mimika Papua yang didukung Partai Perindo unggul dalam perhitungan sementara hitung cepat Pilkada 2024. Sementara itu dalam dialog Sindo Prime, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Margana Mahendra mengapresiasi capaian para kader Perindo di sejumlah daerah dalam Pilkada 2024. Dirinya pun menegaskan Partai Perindo berkomitmen bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, beberapa paslon yang didukung Partai Perindo ini unggul di beberapa daerah. Lantas seperti apa dari Partai Perindo melihat hal tersebut terkait hasil hitung cepat sejauh ini? Ya, pertama tentu kami sangat mengapresiasi semua calon kepala daerah yang sudah berpartisipasi dan juga membawa Perindo sebagai perahunya untuk berlayar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Kami juga melihat bahwa proses pada saat tim Des Pilkada melakukan fit and proper test, kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk menyeleksi calon kepala daerah terbaik, kami memaksimalkan dan mengoptimalkan calon-calon kepala daerah yang juga adalah kader dari Partai Perindo.
begitu. Jadi selain yang didukung oleh Partai Perindo seperti misalnya tadi Kang Deddy gitu ya di Jawa Barat, ataupun ada Buya Mahyaldi di Sumatera Barat, kami juga punya calon-calon kepala daerah kader Partai Perindo yang saat ini sudah memimpin. Contohnya adalah di Tapanuli Utara, kita bisa bilang bahwa hampir 100% kita akan punya calon bupati di Tapanuli Utara, Pak JTP kita sebutnya gitu ya, yang juga adalah ketua DPW Sumatera Utara. Di sana kita juga punya calon kepala daerah di Lombok Utara, misalnya Pak Najmul, atau di Donggala ada Ibu Vera. Jadi kami bisa lihat bahwa ada sekitar 20 calon kepala daerah yang merupakan kader asli Partai Perindo yang sudah pasti menang berdasarkan hasil hitung cepat, dan juga kami melihatnya dari situs KPU gitu ya, bahwa hampir 100% suara masuk yang dihitung hari ini ternyata membuahkan hasil bahwa calon-calon kepala daerah yang diusung dan juga kader Partai Perindo itu punya potensi untuk menang. Jadi kami tentu sangat mengapresiasi, tentunya juga kami sangat-sangat bangga atas raihan dari calon-calon kepala daerah kami, dan ini adalah satu momentum besar bagi kami untuk menjelang pemilu di tahun 2029 nanti. Artinya kita sudah siapkan kader-kader terbaik kita untuk berbakti kepada masyarakat, dan tentunya kita siapkan untuk kemenangan di tahun 2029.